Brahim Diaz bawa Maroko ke 8 besar. Inter kembali naik ke puncak klasmen. Manchester City kepleset, jarak kian melebar. Gonzalo Garcia cetak perfect hat-trick. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Maroko menjamu Tanzania pada babak 16 besar AFCON. Tuan rumah langsung menekan sejak awal. Namun, gol Ismail Saibari di menit ke-15 dianulir karena offside. Skor tetap 0-0 hingga jeda. Di babak kedua, Maroko meningkatkan tempo. Kebuntuan pecah di menit ke-65. Brahim Diaz mencetak gol penentu kemenangan. Skor 1-0 bertahan hingga akhir laga. Hasil ini membawa Maroko melaju ke perempat final Piala Afrika. Kamerun melawan South Africa pada babak 16 besar Piala Afrika. Kamerun membuka keunggulan pada menit ke-34 lewat Junior Tamadu. Menit ke-47, Christian Cavani mengadakan skor melalui sundulan memanfaatkan umpan silang Aboubakar Nagida. South Africa sempat memperkecil ketertinggalan di menit ke-88 lewat Evidense Magopa. Skor 2-1 bertahan hingga laga usai dan mengantarkan Kamerun melangkah ke perempat final Piala Afrika. PSG menjamu Paris FC di Parc des Princes. Les Parisiens unggul lebih dulu menjelang turun minum melalui Desire Doué yang memanfaatkan tekanan terus-menerus di babak pertama. Paris FC menyamakan kedudukan di menit ke-51 lewat penalti Willem Goebbels. Namun, keunggulan itu hanya bertahan sebentar. 2 menit berselang, Ousmane Dembélé mencetak gol balasan untuk PSG, membawa skor menjadi 2-1. Dengan hasil ini, PSG tetap berada di posisi kedua klasemen Ligue 1 dengan 39 poin. Paris FC berada di peringkat ke-15 dengan 16 poin. Fiorentina versus Cremonese di Serie A berlangsung di Stadion Artemio Franchi. Fiorentina membuka peluang lewat Nicolo Fagioli di menit ke-5, tetapi Emil Audero berhasil menepisnya. Gol akhirnya tercipta di menit-menit akhir babak kedua. Moise Kean yang masuk sebagai pemain pengganti membawa Fiorentina unggul 1-0. Hasil ini membuat Fiorentina mengoleksi 12 poin, masih menempati posisi ke-18 klasemen. Sementara Cremonese tertahan di peringkat ke-13 dengan 21 poin dari 18 laga. Lazio menjamu Napoli di Stadion Olimpico dalam lanjutan giornata ke-18 Serie A. Napoli memimpin lebih dulu pada menit ke-13 lewat Leonardo Spinazzola. Keunggulan Napoli digandakan di menit ke-31. Amir Ramdhani sukses membawa tim tamu unggul 2-0 hingga akhir babak pertama. Lazio gagal membalas hingga peluit akhir. Hasil ini membawa Napoli naik ke posisi 3 klasemen Serie A dengan 37 poin. Sementara Lazio tertahan di posisi ke-9 dengan 24 poin. Inter Milan menjamu Bologna di Giuseppe Meazza dalam lanjutan Serie A dan unggul lebih dulu pada menit ke-39 melalui Piotr Zielinski. Keunggulan Inter bertambah menjadi 2-0 pada menit ke-48 lewat tandukan Lautaro Martinez dari sepak pojok Hakan Calhanoglu. Gol ketiga lahir dari Marcus Thuram yang membobol gawang Bologna pada menit ke-53. Bologna memperkecil ketertinggalan menjadi 1-3 di menit ke-83 melalui Santiago Costa. Kemenangan ini memastikan Inter Milan tetap kokoh di puncak klasemen Serie A dengan 39 poin. Bologna berada di posisi ke-7 dengan 26 poin. Newcastle United versus Crystal Palace di Premier League berlangsung di St James Park. Newcastle unggul lebih dulu pada menit ke-62 lewat Bruno Guimaraes. 7 menit berselang, Malik Thiaw mengadakan keunggulan. Newcastle memanfaatkan bola hasil tendangan sudut Guimaraes, membuat skor menjadi 2-0. Berkat hasil ini, Newcastle berada di posisi ke-9 klasemen Premier League dengan 29 poin, sedangkan Crystal Palace berada di posisi ke-14 dengan 27 poin. Leeds United menjamu Manchester United di Elland Road. Leeds sempat unggul lebih dulu pada menit ke-60 melalui Brendan Aronson memanfaatkan bola liar hasil kesalahan lini belakang MU. Setan Merah menyamakan kedudukan 8 menit kemudian, menit ke-68 lewat Mateus Cunha yang menuntaskan peluang di depan gawang Lucas Perry. Hasil ini membuat MU menggeser ke posisi 6 klasemen dengan 31 poin dari 20 laga, sementara Leeds tetap berada di posisi ke-16 dengan 22 poin.
Manchester United mencatat rekor negatif di Premier League setelah gagal menjaga clean sheet dalam 15 laga tandang beruntun. Sepanjang periode tersebut, Setan Merah kebobolan total 28 gol atau rata-rata 1,9 gol per laga tandang. Ini menjadi kali pertama United mengalami rentetan tanpa clean sheet tandang terpanjang dalam sejarah mereka di era Liga Inggris. Rekor serupa terakhir terjadi pada periode 1985 sampai 1986 saat United tetap mampu finish di posisi keempat klasemen. Leeds United mencatatkan catatan positif di Liga Inggris dengan melewati 7 pertandingan beruntun tanpa kekalahan. Rangkaian hasil ini mencakup kemenangan atas Chelsea 3-1 dan Crystal Palace 4-1, serta hasil imbang melawan Liverpool 2 kali, Manchester United, Brentford, dan Sunderland. Menurut data resmi Liga Inggris, ini menjadi kali pertama Leeds tak terkalahkan dalam 7 laga Premier League sejak November 2001. Konsistensi tersebut membuat Leeds terus menjauh dari tekanan papan bawah. Fulham versus Liverpool di Liga Inggris berlangsung di Craven Cottage. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-17 lewat Harry Wilson. Liverpool menyamakan kedudukan di menit ke-57 melalui Florian Wirtz memanfaatkan umpan Connor Bradley. The Reds sempat berbalik unggul 2-1 di masa injury time melalui gol yang dicetak oleh Cody Gakpo. Namun, Fulham mampu mencetak gol penyama kedudukan lewat Harrison Reed, memastikan skor menjadi 2-2. Hasil ini membuat Liverpool tetap di posisi keempat klasemen Liga Inggris dengan 34 poin dari 20 laga, sementara Fulham naik ke peringkat ke-11 dengan 28 poin. Tottenham Hotspur versus Sunderland di Liga Inggris berlangsung di Tottenham Hotspur Stadium. Tottenham unggul lebih dulu pada menit ke-30 lewat Ben Davies yang menuntaskan kemelut di kotak penalti. Sunderland menyamakan kedudukan di menit ke-80 melalui Brian Brobby yang menuntaskan umpan Enzo Levy dengan tembakan keras. Hasil ini membuat Tottenham tetap di posisi ke-13 dengan 27 poin, sementara Sunderland menempati urutan ke-8 dengan 30 poin. Tottenham Hotspur kembali gagal meraih kemenangan setelah bermain imbang 1-1 melawan Sunderland. Hasil ini membuat tim asuhan Thomas Frank baru mengoleksi 2 kemenangan Liga Inggris dalam 11 pertandingan terakhir. Tren tersebut menegaskan inkonsistensi Tottenham yang lebih sering kehilangan poin lewat kekalahan dan hasil seri. Dalam periode itu, Spurs sempat kalah dari Arsenal, Fulham, Liverpool, hingga Nottingham Forest. Sementara kemenangan Liga hanya diraih atas Brentford dan Crystal Palace. Manchester City menjemput Chelsea di Etihad Stadium. City unggul lebih dulu pada babak pertama lewat Tijani Reinders pada menit ke-39, memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti. Chelsea baru bisa menyamakan kedudukan di masa injury time babak kedua. Enzo Fernandez menjebol gawang Gianluigi Donnarumma membuat skor menjadi 1-1. Hasil ini menahan laju City di peringkat kedua klasemen Liga Inggris dengan 42 poin, sementara Chelsea tetap di posisi kelima dengan 31 poin dari 22 laga. Manchester City kembali gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Chelsea di Etihad Stadium. Hasil ini menjadi laga kedua beruntun tanpa kemenangan bagi pasukan Pep Guardiola di Liga Inggris. Situasi tersebut membuat City kini tertinggal 6 poin dari Arsenal yang terus menjaga konsistensi di puncak klasemen. Menariknya, Chelsea dilatih pelatih interim Callum McFarlane yang minim pengalaman di level senior, namun mampu meredam City. Hasil ini sekaligus membuka peluang Arsenal mengakhiri penantian panjang trofi Liga. Real Madrid menjamu Real Betis di Santiago Bernabeu. Madrid unggul lebih dulu pada menit ke-21 lewat tandukan Garcia, memanfaatkan tendangan bebas Rodrigo. Di awal babak kedua, menit ke-50, Garcia mengadakan keunggulan dengan tendangan voli akurat. Gol ketiga Madrid lahir 6 menit kemudian. Raul Asensio menanduk sepak pojok membuat skor 3-0. Betis memperkecil ketertinggalan di menit ke-66 melalui Chucho Hernandez yang mengecoh Courtois. Gonzalo Garcia menyempurnakan hat-tricknya di menit ke-80 dengan tendangan backheel. Madrid menutup kemenangan dengan gol kelima dari Ferran Garcia di injury time hasil assist Valverde. Kemenangan ini menjaga Madrid di peringkat kedua klasemen La Liga dengan 45 poin, sementara Real Betis berada di posisi ke-6 dengan 28 poin. Real Madrid meraih kemenangan telak 5-1 atas Real Betis pada Jornada ke-18 La Liga di Santiago Bernabeu. Penyerang muda Gonzalo Garcia tampil menentukan dengan mencetak perfect hat-trick lewat sundulan, kaki kiri, dan kaki kanan pada menit ke-20, 50, dan 82. Catatan ini menempatkannya dalam daftar eksklusif pencetak perfect hat-trick Madrid. La Liga juga mencatat gol terakhir Garcia sebelumnya terjadi pada Juli 2025 di Piala Dunia Antar Klub.
Musim ini, ia mengoleksi 3 gol dan 1 assist dari 18 laga. Real Madrid mengalami momen sensitif saat winger Vinicius Junior menerima reaksi negatif dari sebagian supporter di Stadion Santiago Bernabeu dalam kemenangan 5-1 atas Real Betis. Vinicius, yang belum mencetak gol dalam 15 laga terakhir di semua kompetisi musim ini, sempat disiul saat digantikan pada menit ke-77. Tetapi pelatih Xabi Alonso menegaskan dukungannya kepada pemain Brazil itu. Alonso menilai kontribusi Vinicius penting bagi tim dan yakin fans akan kembali mendukungnya. Real Sociedad menjamu Atletico Madrid di Estadio Municipal de Anoeta. Atletico mampu unggul lebih dulu pada menit ke-50 melalui Alexander Sørloth memanfaatkan assist Giuliano Simeone. Sociedad membalas 5 menit kemudian, tepat menit ke-55 lewat Gonçalo Guedes yang menuntaskan peluang menjadi gol, membuat skor imbang 1-1 hingga pertandingan berakhir. Hasil ini membuat Atletico bertahan di posisi keempat klasemen La Liga dengan 38 poin, sementara Sociedad tetap di urutan ke-15 dengan 18 poin. Gelandang LA Galaxy Ricky Puig dipastikan absen sepanjang musim 2026 MLS setelah menjalani operasi rekonstruksi ACL kedua di lutut kiri. Pemain asal Spanyol ini sebelumnya melewatkan seluruh musim 2025 akibat cedera ACL yang dialami pada 2024, musim di mana LA Galaxy meraih MLS Cup. Menurut pernyataan resmi klub, operasi dilakukan oleh Dr. Ramon Cugat di Barcelona, Spanyol, dan Puig diperkirakan akan pulih sepenuhnya untuk memulai musim 2027 MLS. Galatasaray dikabarkan telah menghubungi Inter Milan untuk membahas kemungkinan transfer Davide Fratesi pada pekan lalu. Klub Turki itu mengajukan skema peminjaman dengan biaya 5 juta euro disertai klausul pembelian senilai 30 juta euro. Namun, proses negosiasi masih menemui jalan buntu karena perbedaan pandangan terkait klausul kewajiban membeli. Inter menginginkan syarat yang mudah diaktifkan, misalnya hanya berdasarkan jumlah penampilan minimal. Di sisi lain, Galatasaray disebut siap menawarkan gaji tinggi kepada Fratesi. Harry Kane menegaskan kemungkinan memperpanjang kontraknya di Bayern Munchen, meredam spekulasi soal kepulangannya ke Inggris. Saat menghadiri pertemuan dengan klub penggemar, Kane ditanya soal kemungkinan kontrak baru setelah 2027. Ya, itu sangat mungkin, 100%. Diskusi itu perlu dilakukan, ujar penyerang asal Inggris ini. Kane menambahkan, fokusnya saat ini sepenuhnya untuk musim ini dengan peluang besar di depan mata. Ia menegaskan saat ini ia tidak ada tempat lain yang lebih diinginkan selain di Bayern Munchen. AC Milan dikabarkan membuka pembicaraan untuk meningkatkan gaji Davide Bartesaghi dari 5.000 euro menjadi 1,5 juta euro per musim guna mempertahankan sang bek muda di santernya minat klub Liga Inggris. Sumber dari La Gazzetta dello Sport menyebutkan diskusi awal telah berlangsung antara manajemen Milan dan perwakilan Bartesaghi yang musim ini mengukuhkan posisinya sebagai starter di bawah pelatih Massimiliano Allegri. Kontrak Bartesaghi saat ini masih berlaku hingga 30 Juni 2030 dan kemungkinan perpanjangan masa kerja juga sedang dibahas. Thiago Raspadori menegaskan keinginannya untuk tetap di Atletico Madrid meski kabar kesepakatan dengan AS Roma muncul pada bursa Januari. Demikian laporan Gianluca Di Marzio. Penyerang timnas Italia ini sempat menghadapi masa sulit di Wanda Metropolitano, namun ia bertekad membuktikan diri di bawah arahan Diego Simeone dan hanya akan mempertimbangkan hengkang jika diminta langsung oleh pelatih. Roma menawarkan peminjaman dengan opsi pembelian permanen. Situasi ini menunjukkan Raspadori masih mengutamakan kesetiaan dan kesempatan membangun karir di Atletico. Pelatih Barcelona Hansi Flick dikabarkan tidak mendukung rencana perekrutan Joao Cancelo pada bursa transfer Januari. Mengutip laporan Marca, Flick disebut tidak mendorong kembalinya bek asal Portugal tersebut ke Camp Nou. Manajemen Barcelona secara kolektif memilih memprioritaskan perekrutan bek tengah. Klub juga ingin menghindari transfer jangka pendek dan hanya membidik pemain yang sesuai dengan rencana olahraga jangka panjang. Gaji Cancelo di Al Hilal mencapai 15 juta euro, dinilai tidak sejalan dengan struktur upah Barcelona saat ini. Manajer West Ham United Nuno Espirito Santo berada di bawah tekanan besar setelah periode buruk hasil liga. Klub kini berada di zona degradasi, gagal meraih kemenangan dalam 9 laga terakhir Premier League, termasuk kekalahan 3-0 dari Wolverhampton Wanderers, dan Nuno sempat menyebut itu sebagai hasil paling memalukan dalam karirnya. Laporan dari Sky Sport menyebut sang pelatih bisa dipecat jika gagal menang di laga krusial kontra Nottingham Forest pada Selasa mendatang, yang diprediksi menjadi ujian terakhirnya.
Chelsea menjadwalkan wawancara dengan Liam Rose Senior pada Senin terkait posisi pelatih kepala. Pelatih Strasbourg tersebut sudah tiba di London setelah tiba dari Prancis pada Minggu sore. Rose Senior disebut menjadi kandidat utama pilihan manajemen Chelsea yang berharap proses penunjukan rampung sebelum laga Liga Inggris melawan Fulham pada Rabu. Sebelumnya, pelatih tim U21 Chelsea Callum McFarlane menegaskan dirinya hanya diminta mempersiapkan tim untuk pertandingan akhir pekan ini, bukan sebagai solusi jangka panjang. Raheem Sterling dikabarkan terbuka untuk meninggalkan London demi kesempatan bermain yang lebih stabil, baik untuk karir maupun keluarganya, lapor Sami Mokbel. Pemain sayap Chelsea berusia 31 tahun itu ingin transfer permanen, bukan sekedar pinjaman, setelah musim 2024-2025 dipinjamkan ke Arsenal. Meskipun ada ketertarikan dari klub-klub di Italia, Jerman, dan Inggris, Sterling gagal mendapatkan kepindahan permanen pada bursa musim panas lalu. Saat ini, ia berlatih terpisah dari skuad utama Chelsea dan belum tampil di pertandingan kompetitif musim ini. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.